Saudara sekalian, tadi dalam bacaan Injil dicatat sebuah nama yang menarik, yaitu Nikodemus. Bagi saya nama Nikodemus menjadi menarik karena sepertinya dia tersembunyi, jarang muncul, tetapi pada waktu dia muncul, dia datang tepat pada waktu yang pas. Yohanes mencatat, dan itu satu-satunya penulis Injil yang mencatat nama Nikodemus ini. Catatan pertama ada di bab 3, dan sebagian dari bab 3 adalah yang menjadi bacaan hari ini. Yang catatan kedua, nama Nikodemus muncul lagi pada bab 7. Dan kemudian muncul sekali lagi untuk yang terakhir kalinya dalam Injil Yohanes pada bab ke-19. Siapakah Nikodemus itu? Pada bab 3 ayat 1 langsung disebutkan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Jelas dia disebut sebagai orang Farisi. Kalau kita sendiri mendengar nama Farisi, seringkali yang terekam atau muncul pertama kali adalah orang Farisi itu orang munafik. Itu label untuk orang Farisi kebanyakan. Karena kelompok orang Farisi bersama dengan ahli Taurat itu seringkali berdebat, bersoal jawab dengan Yesus, dan kebanyakan itu mungkin lebih banyak nyinyirnya daripada jujurnya. Nikodemus ini kendati dia adalah orang Farisi, dia bukan orang yang munafik, tidak seperti orang-orang Farisi yang lain. Itu makanya dia menjadi menarik justru karena dia tidak termasuk orang yang munafik. Mungkin satu di antara sekian banyak orang Farisi yang baik. Sementara orang-orang Farisi yang lain tidak pernah disebut dengan nama. Mungkin itu juga alasan Yohanes. Nah, dia juga disebutkan sebagai pengajar Israel. Itu pada waktu Yesus kemudian menjelaskan berbagai macam hal dan kelihatannya Nikodemus kurang paham. Lalu Yesus menegaskan, bukankah kamu juga seorang pengajar Israel? Mengapa kamu tidak mengerti akan penjelasanku? Kurang lebih begitu. Nah, jadi dia sebagai pengajar, sebagai guru, dia tidak malu hati untuk bertanya. Dia tidak jaga gengsi sehingga dia mau merendah. Tandanya bahwa dia mau merendah dicatat dalam ayat 2. Dikatakan dicatat oleh Yohanes begini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Atas dasar alasan apa dia datang kepada Yesus pada waktu malam? Tidak ada penjelasan. Tetapi lalu mungkin kita bisa ngentro-entro, bisa mengira-ira. Mengapa kata datang pada waktu malam itu sepertinya melekat kepada nama Nikodemus? Kita tahu nanti pada bab 19 kata itu disebut lagi. Nikodemus yang dulu datang pada waktu malam. Nah, jadi kalau saya boleh memahaminya, mengartikannya begini. Dia datang di saat gelap. Sepertinya dia meninggalkan kegelapan untuk dapat berjumpa
dengan Yesus. Dia datang menemui bahkan mencari Yesus. Siapakah Yesus? Yesus tidak lain adalah sang terang itu sendiri. Ayat 19 sampai 21 menjelaskan itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Kesan saya, catatan Yohanes ini mau menjelaskan tentang niat baik Nikodemus yang meninggalkan kegelapan untuk masuk ke dalam terang. Berjumpa dengan Yesus berarti berjumpa dengan terang itu sendiri, dan dia dari kegelapan dan kegalauan hatinya lalu mendapatkan insight, pemahaman baru mengenai siapakah Yesus itu. Kalau boleh diartikan seperti itu. Dia saya katakan sebagai guru yang rendah hati. Karena apa? Ayat 2 di situ menjelaskan. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Itu pengakuan guru Israel, pengajar Israel akan siapa itu Yesus. Dengan jelas, dengan gentleman dia mengakui Yesus adalah guru. Bukan sekedar guru biasa, tetapi guru yang diutus oleh Allah. Mengapa kata-kata ini muncul dari mulut Nikodemus? Jawabannya ada di peristiwa sebelumnya. Peristiwa yang dicatat oleh Yohanes ada dua yang mentakjubkan. Yang pertama adalah peristiwa di Kana. Itu dicatat oleh Yohanes pada bab 2 ayat 1 sampai 11. Dan kemudian yang menjadi bacaan minggu lalu itu pada Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Itu tentang Yesus yang menyucikan bait Allah, membersihkan segala macam penyimpangan di bait Allah, dan itu sudah kita renungkan minggu yang lalu. Itu tanda-tanda orang datang dari Allah. Apa yang terjadi di tengah masyarakat mustahil orang seperti Nikodemus tidak tahu. Maka pengandaiannya itu diketahui oleh Nikodemus. Dan sekarang pada waktu malam ini Nikodemus datang kepada Yesus menyatakan sikapnya. Dia tertarik kepada apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan dia menangkap bahwa dari tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus ini tidak lain Yesus itu memang orang istimewa. Maka dia lalu menyebut diutus oleh Allah. Dan dari permulaan kata-kata yang disampaikan oleh Nikodemus, lalu Yesus memberikan jawaban. Ada banyak sekali jawaban yang disampaikan oleh Yesus, mulai dari ayat 5 sampai ayat 21 ini tadi. Dan di sana salah satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah, dan itu menarik Nikodemus, adalah apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu bahwa orang harus dilahirkan kembali. Orang harus dilahirkan oleh Roh. Dan itu hal yang
mungkin agak tidak mudah dimengerti oleh Nikodemus. Sehingga Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin orang yang sudah dewasa dilahirkan kembali? Apakah dia harus kembali ke dalam rahim ibunya dan seterusnya? Dan dengan pertanyaan konyol seperti itu, Yesus lalu sepertinya menegur Nikodemus, bukankah kamu pengajar orang Israel? Mengapa hal seperti itu kamu tidak paham? Nah, dengan cara ini saya ingin mengatakan, Nikodemus itu adalah bukan hanya orang yang rendah hati, tetapi juga dia adalah orang yang berusaha mencari kebenaran, mau memandang segala perkara secara objektif, dan dia mau mendengarkan. Orang yang datang kepada guru lain, bertanya dan mendengarkan, apalagi ini berjumpa dengan Yesus yang arahnya nanti adalah barang siapa percaya kepadaku, arahnya adalah kepercayaan. Kepercayaan akan apa yang diajarkan, kepercayaan akan kebenaran yang disampaikan. Jadi Nikodemus itu termasuk orang yang mau mengikuti Yesus, mau beriman dengan rasional, dengan menggunakan akal sehat. Nikodemus bukan orang yang emosional, yang sedikit-sedikit terbawa oleh suasana, tidak. Dari situ lalu kelihatan bahwa Nikodemus itu memang menjadi seorang guru yang katakanlah bijaksana. Itu yang pertama. Poin kedua juga disebutkan. Setelah menyebut Nikodemus sebagai seorang Farisi, Yohanes juga mencatat Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi orang Farisi, pemimpin, guru, itu predikat untuk Nikodemus. Dia sebagai salah seorang dari pemimpin agama Yahudi itu termasuk orang yang sadar akan kekuasaannya. Dia bukan tipe orang yang katakanlah mudah atau bahkan mungkin salah dalam menggunakan kekuasaannya. Dia amat hati-hati. Dia sebagai pemimpin, dia orang yang bijak. Dan dia punya sikap yang jelas, yaitu keberpihakan. Berpihak kepada yang lemah. Dia ingin menegakkan keadilan. Dan itu muncul pada catatan Yohanes pada bab 7 ayat 51. Pada waktu Yesus terancam hidupnya, mau segera ditangkap oleh orang-orang Farisi yang lain. Lalu di sana dicatat begini oleh Yohanes. Pada ayat 50 dikatakan, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dia punya keberanian luar biasa melawan tren umum, melawan katalah orang-orang sakelompoknya. Jadi pemimpin yang istimewa. Poin ketiga, dia bukan hanya hadir sebagai orang yang jujur, orang yang mencari jalan Allah, tetapi dia juga orang yang memiliki hati. Dan itu dapat kita temukan pada catatan Yohanes bab 19. Kita tahu pada waktu
pada bab 19 di sana sudah dikisahkan bahwa Yesus itu sudah wafat di kayu salib. Lalu di sana ada cerita tentang Nikodemus. Dan selain Nikodemus kita juga tahu nama orang yang juga sepertinya tidak pernah disebut tapi tiba-tiba muncul, itu adalah Yusuf dari Arimatea. Dan dalam kisah-kisah Pasio, dua nama ini muncul bersamaan. Pada ayat 39 di sana dicatat oleh Yohanes, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Yusuf Arimatea adalah murid yang diam-diam. Tetapi dia punya keberanian untuk datang kepada Pilatus minta izin untuk merawat jenazah Yesus. Dan rupanya hanya dua orang petinggi Israel inilah yang katakanlah menyelamatkan Yesus. Mengapa saya katakan menyelamatkan? Karena Yesus tidak dibiarkan tergantung di atas kayu salib. Atas dasar peran Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus inilah Yesus lalu diturunkan dari salib dan kemudian dimakamkan. Ini sikap dua orang yang menurut saya penting. Orang yang mungkin tidak pernah muncul, tidak pernah tampil sebagai public figure, orang yang mungkin tidak pernah disebut, yang diam-diam menjadi murid Yesus, mereka ini mengambil peran yang menentukan. Maka tadi pada waktu awal saya katakan mereka ini atau Nikodemus ini datang tepat pada waktu yang pas. Saat orang lain takut, mereka berani mengambil langkah yang penuh resiko. Salah satu resiko itu adalah dikucilkan dari kelompoknya. Syukur bahwa itu tidak terjadi. Syukur bahwa niat murni dari hati nurani mereka yang mau membela kemanusiaan, yang memiliki welas asih, yang mau menunjukkan perlakuan yang pantas bagi manusia lain yang tidak lain adalah Yesus, itu lalu dilaksanakan. Jadi mereka berdua inilah yang memberikan perlakuan pantas bagi orang yang meninggal, apalagi meninggalnya karena Yesus diperlakukan secara tidak adil. Jadi bahwa Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea menguburkan Yesus, ini bukan sekedar bahwa mereka mentaati dan memperhatikan aturan hari Sabat atau orang Yahudi, tetapi di dalamnya tersembunyi sikap yang namanya rasa kemanusiaan yang tinggi. Jangan sampai ada manusia diperlaku setelah mati dibuang begitu saja seperti batang. Itu sebuah pesan yang dalam. Memperlakukan orang mati dengan layak. Dan itu bukan hanya mengangkat harkat dan martabat manusia, tetapi ini juga sebuah tindakan mau mengatakan perlakukanlah sesamamu dengan adil. Dan itu yang terjadi. Itu dikerjakan oleh Nikodemus bersama dengan Yusuf dari Arimatea. Dan mungkin atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti inilah Yohanes, satu-satunya penginjil yang kemudian memperkenalkan nama itu kepada kita semua. Memperkenalkan dengan cara yang cukup cerdik.
hanya muncul dalam 3 event yang cukup penting. Namun pesan yang mau disampaikan oleh Yohanes jelas, mudah untuk kita pahami. Mari kita berlaku seperti halnya Nikodemus. Dan kita mencoba memahami Injil dengan cara pandang yang pas, seperti yang dimaksudkan oleh penulis Injil, yaitu Yohanes itu sendiri. Saya kira itu saja catatan saya. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.